Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Apriliawati, mahasiswa PPG Daljab tahap 2 kategori 1 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Mapel Biologi, siap mengikuti ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba dicek dulu sebelah kiri kanan, kemudian di bawah. Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Ya, sebelum kita mulai, disiapkan dulu. Mana ketua kelasnya? Disiapkan dulu. Nah, siapkan dulu. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berhenti dulu. Mulai. Sudah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Alia Ferdia, Hadir, Bu. ada. Anissa Putri, Hadir. Eva Yanti, ada. Tika Rahma, Ica Apriliani, Mega Yulandari, Mela Amelia, Mita, Naila Aina Tasya, ada. Nailin Naja, ada. Nanda Sakila Najwa, Nurul Huda, Restiana Putri, Rima, ada Bu, ada. Kemudian Rodia, Ada, Bu. Sita Nastiawati, Siti Nurholisa, Safa. Sakit apa? Kayaknya demam deh, Bu. Demam. Ya, doakan ya, semoga lekas sembuh. Amin. Diana Dewi ada? Ada. Zahra Kirana. Berarti yang nggak masuk cuma Safa ya? Ya, Bu. Ini sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada soal pretest ya. Nanti kalian kerjakan ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum masuki materi hari ini.
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya. Nah, coba sekarang kalian lihat, perhatikan di sekeliling kalian, kira-kira ada nggak makhluk hidup? Ada Bu. Nyamuk Bu. Apa? Nyamuk. Lalat. Tumbuhan. Apalagi? Hewan. Ya. Jadi itu termasuk ke dalam ekosistem. Ekosistem itu ada dua komponen biotik dan abiotik. Apa biotik? Masih ingat nggak biotik itu apa? Apa yang dimaksud dengan biotik? Apa, Nelin? Biotik adalah makhluk hidup. Nah, kalau abiotiknya apa? Adalah makhluk tak hidup. Berarti kebalikan dari biotik. Berarti makhluk tak hidup. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan komponen-komponen penyusun ekosistem melalui diskusi dan studi literatur dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak komponen-komponen ekosistem terhadap keseimbangan ekosistem melalui diskusi dan kajian literatur dengan baik. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan interaksi antar komponen di ekosistem melalui diskusi dan kajian literatur dengan benar. Dan tujuan yang keempat, itu peserta didik dapat membuat gambar yang menunjukkan sebuah interaksi antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem melalui diskusi dan studi literatur dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini, jadi nanti tekniknya itu akan Ibu bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Jadi per kelompoknya itu ada yang 5, ada yang 6. Nanti tugas kalian berdiskusi ya. Berdiskusi nanti dilihat, kalau yang aktif berarti dia nilainya bagus ya. Kemudian diskusinya juga sama. Kalau kerjasamanya baik berarti nilainya juga baik. Nah, kemudian nanti ada presentasi. Jadi nanti per kelompok itu melakukan presentasi ya, melakukan presentasi. Jadi per kelompok nanti ada profilannya. Nah, dilihat dari hasil presentasinya nilainya yang aktif atau tidak. Kemudian ada yang tanya jawab juga. Nanti yang bertanya itu dapat nilai atau poin ya. Ini ada video ya. Ini coba kalian perhatikan dulu, videonya dilihat dulu. Interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Coba kelihatan nggak? Ada beberapa istilah pada interaksi antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Di antaranya adalah kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi merupakan interaksi individu yang memperebutkan suatu sumber daya yang jumlahkan kuat akan mendapat air lebih banyak. Tumbuhan yang memiliki batang tinggi juga mendapat sinar matahari yang banyak dan berpotensi menutupi sinar matahari ke pohon lain yang lebih kecil. Predasi adalah interaksi di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Predator merupakan hewan yang berperan sebagai pemangsa, sedangkan hewan yang dimakan merupakan mangsa. Berikut merupakan contoh predasi yang lain.
Dari video yang kalian lihat barusan, coba ceritakan apa yang kalian saksikan pada video tersebut. Video tadi, apa yang kamu lihat? Interaksi antara komponen biotik pada ekosistem. Ya, interaksi antara komponen biotik pada ekosistem. Hubungannya apa yang terjadi? Hubungan apa yang terjadi antara hewan-hewan tadi? Kira-kira apa? Adanya hubungan interaksi. Adanya hubungan interaksi atau timbal balik. Kira-kira interaksi apa saja yang kamu temukan pada video tadi? Simbiosis, kompetisi, dan predasi. Iya, simbiosis, kemudian kompetisi dan predasi. Nah, sekarang duduknya per kelompok ya. Jadi kelompoknya yang kemarin yang apa namanya yang kemarin sudah ibu bagi ya. So, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ini ada soal ya, soal LKPD. Nanti kalian kerjakan. Di situ ada link dan ada barcode. Kalau misalnya tidak bisa membuka pakai barcode, berarti buka linknya saja. Ibu berarti buka boleh Boleh ya, buka HP. Per kelompok HP-nya 2 aja ya. ya Bu. Ditulis nama kelompoknya di atas sini. Ya, di ujung nama kelompoknya ditulis. Di mana Bu? Oh ya. Toh boleh dikerjakan
Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok Rodia atau kelompok Eva? Rodia itu Eva. Bukan? Kelompok Rodia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini ada berdasarkan video di atas, interaksi apa yang kalian temukan. Di sini ada 5, yaitu kompetisi, predasi, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Di sini ada nama-nama komponen. Yang pertama itu padi, itu termasuk jenis komponen biotik dan peranan dalam ekosistemnya adalah produsen. Yang kedua ada belalang, itu jenis komponennya juga sama, biotik, peranan dalam ekosistem konsumen. Yang ketiga ada katak, jenis komponennya biotik, peranan dalam ekosistemnya sama juga konsumen. Yang keempat ada tikus, jenis komponennya juga sama, biotik, peranan dalam ekosistemnya juga sama, konsumen. Yang kelima ada ular, jenis komponennya biotik, peranan dalam ekosistemnya juga sama, yaitu konsumen. Yang keenam ada tanah, jenis komponennya abiotik, itu tidak ada peranan dalam ekosistem. Yang ketujuh ada air, jenis komponennya abiotik juga, terus peranan dalam ekosistemnya juga sama, nggak ada. Terus ada cahaya matahari, itu termasuk jenis komponen abiotik dan tidak ada peranan dalam ekosistem. Yang terakhir ada capung, itu jenis komponennya biotik, peranan dalam ekosistemnya yaitu konsumen. Selanjutnya ada rantai makanan, yaitu padi, belalang, katak, dan ular. Lalu ada jaring-jaring makanan, yaitu padi bisa dimakan belalang, capung, dan tikus. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, tikus bisa dimakan ular, dan capung bisa dimakan katak. Jika salah satu komponen dalam ekosistem sawah tersebut tidak ada, maka kelangsungan komponen lain dalam suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan tersebut akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah. Ekosistem sawah menjadi tidak seimbang. Oke, kami buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Saya. Oke, Melis, apa? Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Izin menjawab ya. Simbiosis mutualisme itu yang saling menguntungkan gitu tuh. Saya sih nanya. Contoh dari simbiosis mutualisme. Contohnya mah itu ya. Contohnya bulu jalak dan kebab. Oh iya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Zahra. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme? Izin menjawab ya. Simbiosis parasitisme itu yang satu menguntungkan dan yang satunya dirugikan. Gitu. Contohnya kayak misalnya itu, ada yang mau bertanya contohnya nggak? Mau. Contoh parasitisme ya. Ada yang mau nanya lagi contohnya? Kerja keras, masih kerja keras.
Kira-kira apa yang dimaksud dengan mutualisme? Yang saling menguntungkan, Bu. Ya, kedua organisme yang saling menguntungkan. Apa contohnya? Burung jalak sama gajah, Bu. Burung jalak sama dengan kerbau, ya. Burung jalak dengan kerbau. Kemudian apa lagi? Kumbang dengan kumbang. Itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, ini jadi pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya. Kemudian komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang komponen abiotiknya berarti kebalikan dari biotik. Apa? Yang bukan makhluk hidup. Iya, bukan komponen yang bukan makhluk hidup. Contohnya sinar matahari, suhu, air, tanah, ya. Kemudian ada interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama interaksi antar komponen biotik. Ada 3, ada kompetisi, ada predasi, dan simbiosis. Nah, sekarang kita simpulkan bersama untuk kegiatan hari ini. Apa itu ekosistem? Apa coba menurut kalian apa kira-kira ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan faktor lingkungan. Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor lingkungannya. Komponen ekosistem ada berapa? Ada 2. Apa aja? Biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Setelah menyimpulkan, di sini Ibu ada lembar refleksi, ya. Nanti kalian isi. Itu yang peserta didik, di situ ada. Apakah saya sudah dapat menjelaskan pengertian ekosistem? Kemudian yang kedua, apakah saya sudah dapat menyebutkan faktor-faktor biotik dan abiotik pada ekosistem? Kalau misalnya sudah mengerti berarti di checklist yang sudahnya. Kalau belum, checklist yang belum. Sudah? Sudah, Bu.
depan itu kita akan membahas materi limbah ya. Nanti kalian baca-baca dulu di rumah materi tentang limbah. Untuk pertemuan hari ini